Kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa dalam Talk to News pada malam hari ini. Langsung saja, apa catatan penting dari Anda, Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak kemarin di 2015, Ibu Tatu? Ya, yang merupakan catatan kemarin Pilkada yang mengenai partisipasi, karena itu kan tugas tugas di KPU dengan Pemda ya. Kebetulan di Kabupaten Serang partisipasinya hanya 51%. Artinya masih sangat rendah. Masih rendah. Mungkin ini juga diakibatkan ya karena pasangan calon hanya ada 2. Jadi tidak dari 326 desa ini ya tidak terwakili ya karena calonnya sedikit. Kemudian ini alat peraga kampanye. Sekarang ini kan pilkadanya pilkada serentak dengan aturan mekanisme yang baru. Nah, ini sepertinya masyarakat tidak merasa bahwa ini pesta mereka. Jadi kalau saya katakan pesta demokrasi sebenarnya enggak ya, karena sunyi senyap sepertinya begitu ya. Masyarakat sepertinya karena tidak dilibatkan. Kalau dulu kan pasangan calon boleh menyiapkan alat peraga kampanye. Nah, itu biasanya kan distribusinya ngajak masyarakat. Diberikan terus mereka ya dikasih ongkos buat masang, kan mereka ikut terlibat, jadi merasa bahwa itu pesta mereka. Sekarang ini mereka sepertinya acuh tak acuh aja gitu. Saya sering kali kunjungan ke desa-desa, ditanya tanggal 9 ada apa? Banyak yang nggak tahu gitu, seperti itu. Oke, ini kita punya datanya begitu ya, ada beberapa daerah yang memang masih sangat rendah begitu partisipasinya dalam pilkada serentak kemarin. Ada wilayah Jawa Barat, kemudian ada di Malang di bawah juga 50, di bawah 50%, Medan juga termasuk angka yang cukup rendah begitu ya. Mungkin Jawa ini ke depan harus dikaji ya soal alat peraga kampanye ini, karena kan bagaimana juga ini pestanya rakyat. Itu juga jadi mereka harus diajak, mereka harus diajak, harus merasa bahwa ini pesta mereka gitu. Oke, kalau dari Ibu Selika, apa catatan penting dari Anda? Mungkin dengan pemilih-pemilih yang mungkin sekarang berada di Karawang atau mungkin berada di masyarakat Indonesia lah pada umumnya. Sama mungkin karena masyarakat Indonesia pada umumnya ini masih kaget dengan aturan KPU yang baru. Dan tentunya memang, tapi alhamdulillah kalau di Karawang partisipasinya sampai di angka 68%. Karena tentunya media elektronik, media cetak ini memang diaktifkan oleh pihak subjek yaitu KPU untuk mensosialisasikan itu. Tapi memang karena memang hari ini aturannya baru dan mekanismenya baru, sehingga masyarakat ini masih kurang proaktif lah, kurang terasa lah pesta demokrasi yang ada di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Karawang. Mungkin karena belum terbiasa sehingga mungkin artinya mereka ini belum bisa merasakan pesta demokrasi seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi pesta demokrasi yang sebenarnya begitu ya. Oke, terakhir Mas Henry. Yang pertama, komunikasi politik KPU untuk saya nggak ngerti, mungkin karena memang mereka juga masih gagap atau masih deg-degan dan masih tertatih-tatih mungkin untuk mengurus pilkada serentak ini. Tapi memang sangat disayangkan, apalagi targetnya kan nanti 2025 kalau saya nggak salah semuanya serentak bersama. Nah, ini nanti 2017 harusnya catatan pilkada serentak saat ini harusnya bisa dievaluasi. Saya setuju juga tadi Bu Tatu bilang bahwa hampir banyak sekali yang dibatasi memang oleh KPUD, termasuk promosi, karena semuanya diatur, besarannya sama, ukurannya sama. Nah, ini harus segera dievaluasi sehingga pada nanti 2017, apalagi banyak sekali provinsi yang akan melakukan pilgub pada 2017. Nah, ini harusnya gegap gempitanya bisa lebih besar. Terasa ya. Nah, saran saya buat KPU adalah mulailah komunikasi politik itu dari sekarang. Memang hasilnya belum keluar, tapi pada saat mengumumkan hasil di 2015 sekarang, itu sekaligus untuk mempromosikan 2017. Dan saya terus terang sangat prihatin dengan hasil yang di Medan, kalau benar 30% saja partisipasi masyarakat. Itu menurut saya sebuah beban sejarah yang luar biasa bagi wali kota terpilih. Mungkin masyarakatnya juga sudah terlalu lelah melihat begitu banyak pemimpinnya yang terlibat masalah. Tapi kalau 30%, saya rasa KPUD harus melakukan evaluasi besar-besaran. Sekali lagi itu, waduh, kasihan juga wali kotanya. Walaupun sudah menjadi wali kota, tapi di bawah 30% berarti yang milih dia. Baik, Mas Henry terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Ibu Tatu dan juga Ibu Selika terima kasih. Selamat menikmati deg-degannya lagi begitu ya, menunggu hasil real count dari KPU.
Walaupun sebenarnya hasil resmi belum dikeluarkan oleh pihak KPU, namun bolehlah dua wanita hebat ini memiliki kebanggaan tersendiri karena menang berdasarkan dari hasil quick count. Namun apapun hasilnya nanti, itulah pemimpin yang kita pilih pada 9 Desember 2015 lalu. Selamat kembali berjuang para pemimpin daerah di periode mendatang. Saya Rizka Indah pamit, Mirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Talk to News malam hari ini. Terima kasih.